Kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Curang, topik kedua dari 75 topik. Sejarah Hukum Persaingan Usaha, bagian kedua. Hukum persaingan usaha pada masa Nabi Muhammad SAW serta zaman keemasan Islam. Sejarah hukum, atau pengaturan, dalam berusaha, telah dinukilkan dalam Al-Quran sekaligus dilakoni oleh Nabi Muhammad SAW baik saat beliau sebagai pedagang maupun sebagai regulator, saat diangkat menjadi khalifah. Terminologi larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum Islam disebut dengan istilah perilaku ihtikar, talak ar-rukban, tatlis, ta'aluk. Hukum Islam secara tegas melarang praktik monopoli, barrier to entry, jual rugi, diskriminasi, harga, dan seterusnya. Norma larangan praktik monopoli telah secara tegas disampaikan Rasulullah SAW, barang siapa melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa. Dan banyak hadis lainnya. Sejarah pemikiran ekonomi Islam juga mengetengahkan sejarah pengawasan terhadap praktik monopoli merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dihadirkan oleh otoritas negara dalam rangka menjaga fairness pelaku usaha di pasar. Dalam konteks negara, hukum Islam adalah hukum moderat atau pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari sistem ekonomi yang berdiri pada dua titik ekstrim, yakni ekonomi pasar yang menyadarkan diri pada mekanisme pasar yang biasa disebut dengan ekonomi kapitalis atau liberalis dan ekonomi sosialis yang menyandarkan diri pada peran negara. Di tengah-tengah itu hukum Islam berada, yakni sistem hukum ekonomi yang menyadarkan sistem mekanisme pasar sebagai tempat berusaha, beraktivitas individu tanpa menisbikan intervensi negara. Sejarah Islam menyebutkan, setelah terbentuknya negara di Madinah, Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan melakukan reformasi dan modifikasi struktur lembaga secara revolusioner yang sebelumnya merupakan jejak peradaban musyrik. Dalam rangka memodifikasi dan mereformasi struktur pasar, salah satu kebijakan Rasulullah SAW adalah melakukan sistem pengawasan terpadu. Rasulullah SAW langsung turun meninjau pedagang apakah berlaku jujur atau tidak dalam melakukan transaksi. Setiap kali beliau mendapatkan temuan, ia langsung melakukan tindakan. Karena itulah, Nabi SAW disebut sebagai pengawas, atau muhtasib, pasar pertama, dalam negara Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas kenegaraan dan pribadi semakin banyak, Rasulullah SAW menunjuk Sa'ad ibn Aish ibn Umayyah sebagai muhtasib di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Demikian juga pada masa khalifah pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq yang langsung memegang sendiri tugasnya sebagai muhtasib. Lembaga pengawasan, atau muhtasib, lebih terpola dan terstruktur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan Departemen Hisbah yang terpisah dengan jabatan muhtasib. Jabatan ini dipegang oleh staf yang berkualitas, bijak, atau arif, dan terpercaya, atau amin. Di beberapa wilayah Islam fungsi muhtasib tidak lagi hanya mengawasi pasar, namun fungsi pengawasan juga masuk pada kegiatan keseharian masyarakat. Dalam konteks inilah, Michael Cook, 2000, muhtasib mempertegas kehadiran hukum Islam di ranah publik. Konsep al-hisbah ini sangat kuat di Spanyol hingga tersebar luas di daratan Eropa. Sistem pengawasan, atau hisbah, ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Islam berikutnya. Pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada 157 Hijriah, ia menunjuk Abu Zakaria Yahya ibn Abdullah sebagai muhtasib. Bahkan lembaga ini diperluas seiring bertambah luasnya daerah kekuasaan umat Islam seperti di Provinsi Barat Spanyol dan Afrika Utara yang dikenal dengan Sohib al-Suq. Sejarah Islam pernah melahirkan pengawas pasar yang terkenal yang bernama Al-Sakati. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Muhammad Al-Sakati. Beliau berasal dari Malaga. Hasil pengalamannya dalam menjalankan fungsi muhtasib dituangkan dalam sebuah buku yang diberi judul Al-Hisbah. Pelembagaan pengawas pasar dilakukan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah yang posisinya di bawah Qadi. Pada saat itu, tugas muhtasib selain memastikan berjalannya mekanisme pasar, para petugas juga mengawasi perselisihan dalam dunia usaha yang disebabkan oleh sentimen antar suku, keluarga atau komunitas. Pada abad pertengahan pemerintah kota di Kairo, Baghdad, Damaskus, Basra, dan Madinah memiliki satuan muhtasib. Penjelasan tentang al-hisbah terdapat pada kitab-kitab yang dikarang oleh Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan sejumlah ahli hukum Islam lainnya. Itulah topik kedua kuliah hukum anti monopoli dan persaingan curang untuk membantu para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ribuan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini.
Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dan dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.